Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Mulyani dengan NIM 230530004 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas pertama pada mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK oleh dosen pengampu Bapak Dr. Zul Afdal MPD. Baiklah, yaitu presentasi saya yaitu perkembangan media pembelajaran TIK pada satuan pendidikan di Indonesia serta hubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi abad ke-21. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media adalah alat yang digunakan untuk menyajikan pesan dan informasi tentang fakta, konsep, pemahaman, prosedur, dan prinsip yang terkait dengan subjek yang diajarkan. Sedangkan pembelajaran adalah aktivitas yang paling krusial dalam suatu pendidikan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, dan perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu proses belajar mengajar lebih menarik, yang kedua penyampaian bahan ajar yang lebih jelas, yang ketiga metode pembelajaran bervariasi, dan yang keempat adalah siswa lebih bersemangat belajar. Pemanfaatan perangkat pembelajaran yang didukung oleh meluasnya penggunaan ponsel pintar dapat membantu membawa perubahan revolusioner dalam perilaku. Pemerintah Indonesia menyadari hal ini dan telah mengembangkan solusi teknologi yang memenuhi kebutuhan tersebut. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga terus meningkatkan konteks pemanfaatan solusi teknologi agar menjadi alat yang bermanfaat dalam kehidupan profesional sehari-hari para guru. Selanjutnya itu keterampilan belajar abad ke-21. Keterampilan belajar abad ke-21 berbasis kompetensi 4C. Menurut Sajidan et al. Tahun 2018, keterampilan 4C dapat diterapkan dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis atau critical thinking, yaitu pembelajaran harus diarahkan pada masalah kehidupan nyata. Hal ini memungkinkan siswa untuk menggunakan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkomunikasi. Siswa harus diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka selama setiap sesi pembelajaran. Ini membantu mereka membangun pengetahuan melalui komunikasi dan pengalaman mereka sendiri. Yang ketiga, itu kerjasama atau collaboration, yaitu proses pembelajaran yang harus dirancang seperti upaya tim, kerjasama, diskusi, atau kerja kelompok. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar tentang kerja tim, kepemimpinan, kepatuhan, fleksibilitas, dan demokrasi. Dan yang terakhir yaitu kreativitasan. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan menciptakan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dan inovasinya. Selanjutnya yaitu perkembangan. Teknologi pendidikan yang digunakan di sekolah telah mengalami perubahan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk media pembelajaran yang digunakan. Buku teks telah digantikan oleh buku elektronik atau e-book, buku catatan dengan perangkat seperti iPad dan tablet, dan papan tulis telah digantikan oleh papan tulis interaktif. Teknologi komunikasi mengacu pada segala hal yang terkait dengan penggunaan alat untuk memproses dan mentransfer data antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi ini telah mengubah sekolah dan ruang kelas. Barang-barang seperti CD dan VCD, komputer, papan tulis interaktif, koneksi internet, laptop, tablet, dan telepon ataupun komputer pintar sekarang menjadi bagian yang penting dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya itu jenis media pembelajaran berbasis TIK. TIK adalah singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi yang mengacu pada teknologi yang dikembangkan untuk informasi dan memungkinkan komunikasi. Yang pertama yaitu teknologi informasi pemanfaatan komputer. Sebagai media pembelajaran ditunjukkan melalui CAI, email, dan komputer multimedia yang biasa disebut multimedia pembelajaran interaktif. Yang kedua, teknologi multimedia. Teknologi multimedia adalah salah satu media pembelajaran yang baru dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik.
Yang ketiga itu teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi adalah perkembangan teknologi telekomunikasi yang pesat pada saat ini telah menghadirkan teknologi baru seperti email, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Dan yang terakhir teknologi jaringan komputer. Komputer jaringan adalah bagian penting dari teknologi industri saat ini. Bagian dari teknologi jaringan komputer meliputi WAN, LAN, Wi-Fi, internet, dan lain-lain. Selanjutnya itu penguasaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh guru. TIK berperan penting dalam memudahkan guru menyampaikan materi pembelajaran. Penggunaan TIK memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif baik di kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu TIK dapat didukung peningkatannya profesionalisme dan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pendidikan di era abad ke-21. Guru mempersiapkan diri dengan menguasai berbagai keterampilan, mulai dari inovasi dalam proses pengajaran, pemahaman psikologi belajar, keterampilan bimbingan, perancangan pembelajaran, hingga pemanfaatan media dan teknologi terbaru. Semua kemampuan ini dapat menciptakan pembelajaran yang efektif sekaligus menanamkan karakter dan moral yang baik pada peserta didik. Oke, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.